Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa zuhada'i wa salihin wa bil khusus awliya'u tis'a fi ardil Jawa wa ila hadratin jami'il masyayikh lirbaya wa usulihim wa furahim wa qarabatihim wa dzurriyyatihim wa jami'al muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususon muallif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita sampai pada perkataannya sebagian filosof yang mengatakan bahwa ketika kita meninggalkan bagian kita dari dunia, maksudnya meninggalkan bagian kita dari dunia itu memberikan kepada yang membutuhkan, maka sejatinya kita sedang menutupi kebutuhan kita di akhirat. Artinya para filosof mengatakan apa yang kita berikan kepada orang lain sejatinya sesuatu yang kita berikan itu akan kita dapatkan di akhirat, ya semacam investasi gitu, investasi akhirat gitu. Waqala, dan berkata akharun, ulama yang lain, apa yang dikatakan tarkut talabbusi, adapun meninggalkan memakai gitu, meninggalkan memakai bidunya dengan dunia, qabla tasyabbuthi, sebelum ketergantungan biha kepada dunia, ahwanu, itu lebih ringan, min rafdiha, daripada membuang dunia, ba'da mulabasatiha, setelah memakai dunia. Jadi ulama yang lain ini mengatakan meninggalkan atau tidak memakai dunia sebelum terjadi ketergantungan terhadap dunia. Jadi sebelum tergantung terhadap dunia itu tidak memakainya gitu. Maka itu lebih ringan katanya daripada membuang dunia setelah dunia itu dipakainya. Ya, jadi kalau membuang setelah dipakai itu kan melepaskannya lalu kemudian membuangnya, itu kan butuh proses dan tidak mudah gitu. Pasti terjadi pergolakan pemikiran antara dilepas atau tidak gitu. Ya begitupun juga orang yang bersedekah itu.
orang yang bersedekah itu kalau orang itu sudah merasakan lezatnya dunia, gitu kan. Dunia itu adalah passionnya, ya kan, sudah merasakan nikmatnya dunia, dia akan berat untuk melepaskan dunia yang dia miliki, harta yang dia miliki, materi yang dia miliki, dilepaskan untuk disedekahkan ke orang lain, gitu. Iya, jadi ketergantungan. Jadi kalau ketergantungan itu kan kalau sesuatu yang tergantung itu lepas dari dirinya, itu galau, gitu kan. Waqala, dan berkata akharun, ulama yang lain, apa yang dikatakan liyakuna, ada atau supaya ada, tolabuka, pencarian kamu, adunya terhadap dunia, idtiraron, itu karena darurat atau ya darurat, wa tadzakkuruka, dan mengingatmu, ya kan, fil umuri, di dalam sesuatu, i'tibaron, itu sebagai i'tibar, mengambil ibroh atau mengambil pelajaran. Wa sa'yuka, dan perjalananmu, lima'adika, kepada akhiratmu atau kepada tempat kembalimu, ibtidaron, dengan secara dipersegera, gitu, ibtidaron. Nah, ini menarik. Liyakuna tolabuka ad-dunya idtiraron. Hendaklah kamu mencari dunia itu karena idtiraron, karena darurat. Darurat itu karena sebuah kebutuhan mendesak, kebutuhan primer, begitu. Jadi pencarian terhadap dunia itu adalah pencarian terhadap kebutuhan yang paling mendasar, gitu. Jadi kebutuhan di dalam kehidupan itu kan ada 3 level, ya. Idtiraron atau doruri, gitu. Doruri itu berarti kebutuhan primer, gitu. Kalau kebutuhan primer itu orang kalau tidak dipenuhi kebutuhannya itu, maka nyawanya akan terancam, seperti makan, minum, ya kan. Atau kalau orang tidak terpenuhi kebutuhannya itu, maka kehormatannya akan hilang, seperti pakaian, ya kan, celana, sarung, dan lain sebagainya. Kebutuhan primer lah, gitu. Nah, setelah kebutuhan primer itu idtiror atau doruri, itu ada kebutuhan selanjutnya, yaitu hajiat, gitu. Yang pertama doruriyat, yang kedua hajiat. Hajiat ini sifatnya sekunder, gitu, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang kalau tidak dipenuhi, nyawa kita tidak terancam, kehormatan kita tidak hilang, gitu. Jadi ya sekunder, gitu, kebutuhan sekunder. Nah, tahap berikutnya selain hajiat, yaitu tahsiniyat, gitu. Tahsiniyat itu kebutuhan tersier, gitu. Kebutuhan yang sifatnya itu aksesoris saja, gitu, hiasan, gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa hendaklah, katanya, kamu mencari dunia itu, carilah yang bersifat doruri, gitu,
satu kebutuhan yang sangat mendasar gitu, satu kebutuhan primer gitu. Nah itu. Lalu wa tadhakkuruka fil umur i'tibaran. Ketika kamu mengingat-ingat, ketika kamu merenungi segala sesuatu, ketika kamu memikirkan sesuatu, hendaklah i'tibaran, hendaklah mengambil pelajaran terhadap sesuatu itu. Jadi apapun yang kita lihat, yang kita analisa, yang kita renungkan, hendaklah i'tibar, mencari atau mengambil pelajaran. Apa saja, bisa bersifat sosiologis, antropologis, bisa bersifat biologis, dan seluruh sesuatu yang kita renungkan, kita lihat, kita alami, itu harus i'tibar, harus diambil pelajarannya gitu. Dan yang ketiga, wasa'yuka lima'adika ibtidaron, artinya perjalananmu menuju ma'ad. Ma'ad itu tempat pulang, yaitu akhirat. Itu harus segera. Artinya segera itu ya jangan takut. Jadi harus bersegera. Karena orang yang takut mati, takut pulang kepada rumah abadinya itu, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, karena dia tidak mempersiapkan sejak dini bangunan rumah tempat dia kembali. Sibuk membangun kemegahan rumah di dunia, tapi lupa membangun rumah di akhirat, sehingga ketika dia dipaksa untuk pulang ke rumah abadinya yaitu akhirat, dia takut karena dia selama ini tidak membangun rumah akhiratnya, bahkan dia meruntuhkan rumah akhiratnya sehingga dia takut pulang. Nah, kalau orang yang tidak takut pulang, dia akan berjalan ke ma'ad, ke tempat pulang abadinya itu dengan penuh antusias gitu. Makanya kan kalau di dalam kisah-kisah para sufi itu soal kematian ya. Jadi eksistensi ya. Eksistensi seseorang itu bukan berarti dia pada saat dia lagi hidup, ketika dia mati, dia sebenarnya sedang mengeksistensikan dirinya. Sebab dia sudah rindu bertemu dan menyatu dengan penciptanya, dengan kekasihnya yaitu Allah gitu kan. Ya Hallaj, ya kan, Hallaj, Abu Mansur Hallaj itu tidak takut mati, karena dia justru raga ini adalah hijab penghalang bertemunya dia, menyatunya dia dengan kekasih abadinya yaitu Allah gitu. Nah, kenapa demikian? Betapa antusiasnya dia menyambut kematian, karena dia sudah membangun rumah akhiratnya dengan megah gitu. Dengan apa? Ya
dengan ibadah yang khusyuk, ibadah yang istiqomah, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada seluruh umat manusia, sehingga ya itulah modal pembangunan rumah akhirat gitu. Wa qala, dan berkata akhorun ulama yang lain, apa yang dikatakan az-zahidu, orang yang zuhud, orang yang asketis. Layat lubu, itu zahid tidak mencari al-mafquda, terhadap sesuatu yang mafqud, ya, disepikan atau yang tidak ada, atau yang rapuh, atau yang rusak, yang tidak ada gitu. Hatta yufqidu, sehingga tidak ada atau sunyi, ya, sunyi al-mawjuda, mafqud itu al-mawjuda, terhadap sesuatu yang diwujudkan. Ya, jadi kalau di dalam istilah para filosof atau para sufi itu kan, jadi ada wujud, ada maujud, ya kan, ada wujud. Jadi wujud itu ada wujud dengan sendirinya, ya kan, ada wujud li dzatihi, ada wujud li ghairihi, itu kan, ada wujud karena diwujudkan oleh pihak yang lain, sehingga ada istilah wajibul wujud. Wajibul wujud itu berarti wajib adanya, yaitu Allah yang mewujudkan, dia wujud dan mewujudkan yang lain, gitu kan. Ada maujud yang diwujudkan, itu yang diwujudkan oleh wajibul wujud. Nah, yang diwujudkan ini terbagi menjadi dua, ada mumkinul wujud, yang mungkin adanya, artinya mungkin adanya, mungkin ada, mungkin tidak, itu tergantung wajibul wujud, yaitu Allah, tergantung Allah. Ada mustahilul wujud, yang mustahil adanya. Nah, zahid itu, orang yang asketis itu, zuhud itu tidak akan mencari sesuatu yang tidak ada. Artinya tidak ada dalam pengertian hakiki, gitu. Ya adanya juga dalam pengertian hakiki, gitu. Jadi zahid, seorang sufi, tidak mencari sesuatu yang tidak ada. Dia dalam pengertian, dia akan mencari sesuatu yang ada, yaitu dalam istilah klasiknya itu wajibul wujud, yaitu wajib adanya, yaitu Allah. Wa qala, dan berkata akhorun, ulama yang lain, man, adapun seseorang amanah, yang iman, ya, man itu bil akhirati, dengan kepada akhirat, lam yahris, maka man itu, orang itu tidak tamak, ya kan, atau ia tidak tamak ala dunya, kepada dunia. Waman, adapun seseorang aiqona, yang meyakinkan, bil mujawazati, dengan balasan, lam yu'athir, maka man itu tidak yu'asir, itu tidak membekas atau tidak mempengaruhi, alal husna, atas kebaikan, ya kan, kebaikan akhirat di sini ditafsirkannya. Jadi barang siapa yang iman kepada akhirat,
maka orang itu tidak akan tamak terhadap dunia. Dan orang itu meyakini akan ada balasan. Gitu kan. Sehingga seperti yang dijelaskan tadi, mencari dunia itu harus. Itu kan seperti yang dijelaskan doruriyat, hajat dan tahsiniyat tadi itu. Tapi bagi orang yang iman terhadap akhirat, dia tidak akan tamak, gitu, tidak akan rakus gitu loh terhadap dunia, karena dia meyakini apa yang dia lakukan, apa yang dia peroleh di dunia ini, ya akan ada balasannya gitu. Waqala, dan berkata akhorun, ulama yang lain, man, adapun seorang hasaba, menghisab atau mengintrospeksi, mengevaluasi, man itu nafsahu, terhadap dirinya man, ya rabiha, maka man itu mendapatkan untung atau orang yang beruntung. Itu. Waman, adapun seorang ghafala, yang orang itu lalai, anha, atas nafsahu, atas dirinya sendiri, khosiro, maka orang itu termasuk orang yang rugi gitu. Ya, jadi orang yang senantiasa menghisap dirinya, mengintrospeksi, muhasabah gitu, itu adalah orang yang beruntung, orang yang akan mendapatkan laba, itu mendapatkan untungan. Sedangkan orang yang melalaikan dirinya sendiri termasuk orang yang merugi gitu. Waqala, dan berkata Abul Atahiyah, ini dalam bentuk syair ya perkataannya ini, ardunya liman hiya fi yadaihi adzaban kullama kathurat ladaihi. Aro, saya tahu atau saya melihat, ad-dunya, terhadap dunia, liman, bagi seseorang, hiya, adapun dunia, fi yadaihi, di genggaman kedua tangannya man, adzaban, siksa, kullama kathurat, ketika dunia itu banyak, ladaihi, berada di sisi man tersebut. Wah. Jadi saya melihat dunia, katanya, bagi seseorang yang di genggaman, bagi seseorang yang dunia itu berada di kedua tangannya, apa yang dilihat itu azaban, siksa, ketika dunia itu banyak berada di sisi orang tersebut. Artinya bahwa dunia yang banyak di genggaman tangan seseorang itu boleh jadi di situ menyimpan azab gitu. Sebab dunia halalnya saja, dunia itu dihisab, ya kan? Misalkan orang punya harta berapa, orang punya kekayaan berapa, meskipun itu halal, itu dihisab kelak di perhitungan amal di yaumul mahsyar. Apalagi, ya kan,
dunia yang dia raih itu tidak melalui cara-cara yang tidak apalagi dunia yang dia dapatkan itu melalui jalan yang ilegal atau jalan yang haram gitu. Tuhinu, dunia itu menghina, mukrimina terhadap orang yang memuliakan, laha kepada dunia, bisuhrin dengan hina, watukrimin dan dunia itu memuliakan, kullaman terhadap semua orang, hanat yang dunia itu menghina, alaihi atas man. Ini jadi ini dunia itu melecehkan gitu. Tuhinul mukrimina laha bisuhrin, dunia itu melecehkan, menghina itu kan orang-orang yang memuliakan dunia dengan kehinaan yang nyata. Jadi dunia itu ketika orang-orang itu memuliakan dirinya, ya kan, maka dunia itu justru melecehkannya, menghinanya. Artinya dunia ini dalam pengertian materi itu. Jadi ketika orang memuliakan materi, lalu ngoyo, lalu kemudian menghalalkan segala cara, ya pada akhirnya seperti itu. Jadi orang yang memuliakan dunia, ya kan, maka dunia akan menghinakannya, sebab orang yang terlalu mengagung-agungkan dunia seringkali akan melakukan hal-hal yang tercela, akan melakukan dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Bahkan boleh jadi dengan menghalalkan segala cara gitu. Sebaliknya, dunia itu memuliakan itu semua orang yang menghina dirinya gitu. Jadi sebaliknya gitu, dunia itu, materi itu akan memuliakan orang yang menganggap dunia itu rendah gitu. Jadi makanya ini menarik ketika materi itu dikejar sekuat tenaga, berbagai cara, menghalalkan segala cara gitu kan. Seringkali dunia itu malah justru malas-malasan untuk menghampiri, jangan boro-boro menghampiri, bahkan akan memperosokkan orang itu. Sebaliknya ketika orang-orang itu menganggap dunia itu atau materi itu rendah gitu, materi itu biasa sajalah gitu, justru materi itu yang akan memuliakan dirinya. Nah ini makanya kenapa orang-orang yang asketis gitu, orang-orang yang tidak begitu menggebu-gebu mencari dunia, tetap bekerja tapi tidak begitu menggebu-gebu mencari dunia, justru dunia itulah yang menghampirinya. Sebab dunia itu atau materi itu kalau ibarat orang ya, orang itu kan bergaul atau hidup bersama dengan orang yang cocok, orang yang nyaman gitu kan. Begitupun materi itu. Materi itu dia akan betah gitu bersama orang-orang yang bagi materi itu nyaman gitu. Nah,
ya seperti orang yang misalkan ya, orang yang katakan bos. Bos itu punya karyawan. Nah, bos yang akalnya waras, akalnya sehat, dia tidak akan mau dijilat oleh stafnya atau karyawannya, ya kan? Ya kan? Dia akan menganggap ya penjilat itu ya tidak baik gitu, ya kan? Karena penjilat ini dia adalah segerombolan orang yang ingin mengejar materi lebih gitu. Jangan-jangan dengan menjilat dia dinaikkan pangkatnya, ada modus lah gitu. Ada modus, disayang, dikasih banyak kerjaan dan sebagainya gitu. Nah, tapi bagi orang yang bos yang berakal jernih, maka dia justru tidak suka dengan tipe orang-orang yang penjilat itu. Lebih suka kepada karyawan atau staf yang menunjukkan kerjanya yang baik, profesional, sesuai dengan kerjaannya, gitu. Kerjanya nyata. Nah itu, begitupun dunia. Dunia kalau semakin dijilat, itu kan, semakin dikejar dengan terlalu bersemangat, justru dunia itu akan menghinakan dia. Ya, mestinya bos yang berakal sehat, orang yang suka menjilat ini, dia justru harus mengkritik, justru harus merendahkannya gitu. Nah, sedangkan dunia, ya kan, sedangkan orang yang menganggap dunia biasa-biasa saja, ya justru dunia itu akan memuliakan orang itu. Ya, ini analogi saja gitu ya. Wa idza istaghnaita, ketika kamu tidak butuh an syai'in dari sesuatu, fada'hu, maka kamu meninggalkan syai' itu, sesuatu itu. Wa khud, dan ambillah kamu ma terhadap sesuatu, anta, keadaan kamu ini muhtajun, orang yang butuh, ilaihi, kepada ma. Ini ketika kamu tidak butuh sesuatu, ya maka kamu tinggalkan saja sesuatu itu dan ambillah sesuatu yang engkau butuhkan itu. Jadi dia wahaka, dan menceritakan Al-Asmu'i, Pak Asmu'i rahimahu, semoga melimpahkan rahmat kepada Al-Asmu'i, Allah. Qala, Al-Asmu'i berkata, dakhaltu, saya masuk, ala Rasyidi, terhadap Ar-Rasyid ini Harun Ar-Rasyid rahimahullah, semoga Allah merahmati Harun Ar-Rasyid. Nah, alaihi, atas Ar-Rasyid itu, yauman, di suatu hari, wahwa, adapun Rasyid, yang duru, Rasyid itu dalam keadaan melihat, fi kitabin, melihat dalam kitab, atau ini maksudnya surat. Jadi Al-Asmu'i masuk pada Rasyid, Harun Ar-Rasyid,
di suatu hari di mana saat itu Ar-Rasyid sedang melihat surat atau sedang melihat lembaran kitab atau lembaran surat. Wadumu'uhu, adapun air matanya Rasyid, dumu itu air matanya Rasyid, tasilu itu mengalir, dumuknya itu ala khaddihi, atas pipinya Ar-Rasyid. Jadi sambil melihat surat, lembaran surat, dan matanya itu berkaca-kaca, bahkan meneteskan air mata di pipinya, basah oleh air mata. Falamma absoroni, kemudian ketika Rasyid itu mengetahuiku, ya kan, qala, kemudian Rasyid berkata, ara'aita, apakah kamu lihat, ma, terhadap sesuatu, kana, yang ada, sesuatu itu, minni, dariku, ya kan, apakah kamu tahu apa yang ada di sisiku ini? Maksudnya isinya apa nih surat yang sedang saya baca ini, yang sedang saya lihat ini. Qultu, saya berkata, kata Asma'i, na'am, iya ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Faqala, kemudian Ar-Rasyid berkata, ama, ingatlah, innahu, sesungguhnya, laukana, jika ada, li amri dunya, bagi urusan atau perkara dunia, ada apa? Ma, sesuatu, kana, yang ada, ma itu hadza, yaitu al-amr, tumma roma, artinya ingatlah, kalau ada urusan dunia kamu harus ingat gitu. Tumma roma, kemudian Ar-Rasyid itu melemparkan ilayya, kepadaku, bil qirtosi, terhadap kertas. Faida, kemudian ketika Roma ilayya bil qirtos, ketika Harun Rasyid itu melemparkan kertas kepadaku, fihi, di mana di dalam qirtos itu, syi'ru Abil Atahiyah, syairnya Abil Atahiyah. Jadi kertas itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab al-qirtos gitu. Jadi ternyata kertas yang dibaca, yang sedang dibaca oleh Harun Ar-Rasyid itu isinya adalah syairnya Abil Atahiyah yang mengakibatkan Ar-Rasyid itu pilu dan meneteskan air mata di pipinya. Apa isinya itu? Syairnya, hal anta mu'tabarun biman kharabat minhu ghodata qada dasakiruhu. Hal anta, apakah kamu, mu'tabirun, orang yang mengambil pelajaran, orang yang mengambil ibroh, biman, kepada seseorang, kharabat, yang rusak, minhu, dari man, ghodata qada, di hari esok, kelak di hari esok pada kematiannya. Maksudnya dasakiruhu itu ditafsirkannya dalam arti rumahnya man itu, rumahnya seseorang itu yang dibuat minum-minuman arak dan dibuat pesta pora dengan menggunakan alat musik. Itu dasa kiruhu itu maknanya begitu panjang gitu ya.
yang sesuai dengan tafsirnya. Jadi apakah kamu orang yang mengambil pelajaran, ya kan, kepada orang-orang yang merusak masa depan kematiannya? Sebab rusaknya itu apa? Rusaknya karena rumahnya itu dibuat untuk pesta pora, minum-minuman arak, dan pesta pora dengan menggunakan alat musik gitu. Ini menarik. Jadi gini, syair ini menunjukkan bahwa pada masa dulu, ya, para raja, ya kan, itu tidak bisa kita bayangkan seperti malaikat yang tidak pernah berdosa, tidak pernah tidak pernah bermaksiat, suci gitu. Justru para raja dulu itu identik dengan pesta pora, identik dengan dasakiruhu itu. Dasakiruhu itu rumahnya itu untuk pesta pora miras, arak, ya. Lalu kemudian perempuan menari-menari sambil sambil musikan gitu. Nah, suratnya Abil Atahiyah ini bunyinya, salah satu syairnya seperti itu yang disampaikan kepada Ar-Rasyid, sehingga Ar-Rasyid itu menangis gitu, karena mungkin Ar-Rasyid melihat ternyata para pemimpin-pemimpin itu rumahnya seringkali digunakan pesta pora, minuman dan dugem gitu ya. Jadi dasakiruhu itu dugem, ibarat bahasa zaman sekarangnya itu. Nah, Harun Ar-Rasyid itu tertohok gitu, merasa ditegur gitu dengan syair ini gitu. Apakah kamu sudah mengambil pelajaran kepada orang-orang yang merusak masa depan kematiannya dengan dugem, dengan rumahnya dibuat tempat minuman dan tarian serta musik-musik itu, gitulah. Wabiman, dan dengan seorang, ya kan, apakah kamu sudah, itu ini atof ini, wow, apakah kamu sudah mengambil pelajaran terhadap seseorang gitu, adalah yang merendahkan ad-dahru masa, masro'atan terhadap kematiannya man, gitu kan. Fatabarro'at, kemudian tabarro itu bebas gitu, minhu dari man, asakiruhu, ya, bala tentaranya, pasukannya man. Ya, jadi apakah, nah, syair yang kedua ini, apakah kamu wahai Harun Rasyid sudah mengambil pelajaran terhadap orang yang suatu masa itu merendahkan kematiannya itu, sehingga bala tentaranya, ya, itu berlepas diri atau meninggalkan orang itu, ya kan. Jadi kan ada orang yang mati itu husnul khotimah, ada mati su'ul khotimah, ya kan. Orang mati itu ada yang sahabat-sahabatnya, pengikutnya, ya kan, lalu kemudian handai tolannya
itu justru menjauh itu. Bari itu berlepas diri itu, atau kalau ketika hidupnya punya pasukannya berlepas diri gitu, acuh gitu. Dan orang itu berarti orang yang direndahkan oleh masanya, kematiannya, dia dikucilkan oleh pasukannya, oleh kelompoknya, oleh handai tolannya, oleh pengikutnya. Nah, apakah kamu sudah mengambil pelajaran gitu ya, dengan orang yang semacam itu? Artinya ingin dikatakan bahwa janganlah seperti itu gitu. Jadilah seseorang yang ketika mati ya, itu tidak direndahkan oleh zamannya. Kematian yang direndahkan oleh di zamannya itu yaitu kematian yang dimana asakir, bala tentara berlepas diri, ya kan, menjauh, teman-teman menjauh, handai tolan menjauh, pengikut pun menjauh. Jangan seperti itu. Nah, jadi ingat ketika figur seorang Gus Dur itu ketika meninggal jutaan orang yang melayat, bahkan berminggu-minggu, bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang ini pengikutnya, penggemarnya, orang yang salut kepada beliau itu terus berdatangan, tidak pernah henti menziarahi pusara atau kuburannya beliau, ya kan. Nah, itu tandanya orang yang dimuliakan oleh masa gitu. Jadi kalau sebaliknya, Harun ar-Rasyid ini menangis melihat syair yang kedua lagi ini, menangis lagi. Janganlah menjadi orang yang dihinakan oleh masanya, ya, yaitu berupa dihinakan kematiannya, teman-temannya, bala tentaranya itu lari darinya itu. Wabiman dan ataf lagi, dan hal anta mu'tabar, apakah kamu juga sudah mengambil pelajaran biman terhadap seseorang khalat yang sepi, minhu dari man, asribatuhu minuman nyaman, wa ta'attolat dan kosong atau suwung, minhu dari man, mana biruhu mimbar-mimbarnya man. Nah ini, jadi apakah kamu tidak bisa mengambil pelajaran, apakah kamu mengambil pelajaran terhadap orang yang minumannya telah kering gitu, dan mimbar-mimbarnya itu kosong. Ini bahasa balaghah ya, kiasan tingkat tinggi. Kalau saya pahami, orang yang minumannya itu sepi, maksudnya tidak ada minumannya, tandanya bahwa dia sudah tidak bisa menjadi ikon seperti mata air atau ceruk bagi kehidupan manusia, bagi peradaban, bagi sahabat-sahabatnya. Dia sudah mengering gitu. Jadi kalau orang itu kan orang yang bermanfaat, itu orang yang barokah, itu kan orang yang
yang ibarat mata air gitu. Ketika orang datang ke situ, itu dia menimba airnya, ya kan, meminum, meneguk airnya. Gitu. Air itu bisa diartikan air pengetahuannya, air wawasannya, gitu kan, air keteladanannya, gitu. Jadi orang-orang bisa meneguk air kebijaksanaannya, itu keteladanannya, pandangannya, pemikirannya, gitu. Nah, kalau orang yang sudah mengering airnya, ya tandanya berarti orang itu sudah tidak menjadi mata air bagi manusia, sudah tidak menjadi mata air bagi peradaban gitu. Nah, Harun Rasyid ini menangis membaca syair yang ketiga ini. Apakah kamu sudah bisa mengambil pelajaran terhadap tentang seseorang yang sudah tidak bisa menjadi mata air peradaban, sudah tidak bisa menjadi ceruk kemanusiaan, sudah tidak bisa menjadi mata air yang wawasannya itu diteguk, wawasannya itu ditimba oleh orang lain. Dan mimbar-mimbarnya itu telah kosong. Ya, artinya dia tidak laku lagi, dalam pengertian dia tidak majelis taklimnya kosong, lalu dia tidak dipanggil ceramah lagi, dia tidak didengar omongannya lagi, mimbarnya kosong. Ya, mimbar itu kan dalam pengertian berarti corong penyampaian atau media penyampaian pesan, penyampaian pengajian, wawasannya kepada umat itu kosong. Ya. Nah itu tiga syair. Lalu kemudian aina di mana? Al-muluku, raja-raja. Wa aina, dan di mana? Aizuhum, mulianya muluk. Di mana raja-raja dan di mana kemuliaannya muluk itu, raja-raja itu. Soru, ya kan, muluk itu menjadi masyiron. Ya ada tempat kembali. Anta, kamu, soiruhu, ya orang yang akan kembali kepada Masyir, ya kan. Jadi di mana raja-raja, di mana para pemimpin, di mana kemuliaannya? Mereka itu memiliki tempat kembali, dan kamu, wahai Ar-Rasyid, adalah orang yang akan kembali kepada tempat kembalimu. Gitu. Jadi indah gitu. Jadi orang zaman dulu mah menasehati, ya kan, mengkritik raja, mengkritik pemimpin itu dengan surat yang isi suratnya itu dengan kata-kata yang menyentuh sastrawi, itu dengan syair, dan syairnya ini syarat makna, sastranya tinggi, gitu. Sehingga hati penyair itu tersentuh, sehingga hati pemimpin itu tersentuh, tersentak, terhentak gitu, dan menangis sebagaimana Ar-Rasyid itu. Ini bisa jadi teladan gitu. Pakai Abu Atahiyah ini mengirim surat isinya syair kepada Amirul Mukminin, yaitu Harun Ar-Rasyid. Itu.
tidak dengan cara anarkis, demo anarkis gitu, dengan cara ya nasihat. Nah, ini contoh nasihat seorang ulama Abil Atahiyah dengan menulis surat yang isinya syair dikirimkan kepada Amirul Mukminin, pemimpin besar Ar-Rasyid pada waktu itu. Ya mu'athirad dunya, ya mu'athirad dunya, wahai orang yang memilih dunia, liladzatihi, karena lezatnya dunia, wal musta'iddu, dan orang yang siap, gitu kan, yang orang yang siap-siap, liman, menghadap kepada seseorang, yufakhiruhu, yang ini yufakhiruhu itu yang menaik-naik, unggah-unggahan, jadi menaik-naikkan atau memuji, ya menjunjung, ya, menjunjung musta'id itu kepada man, itu. Nil. Perolehlah ma terhadap sesuatu, bada, ya, yang jelas, ma itu laka kepada kamu, antanala, kamu memperoleh, minad dunya, dari dunia, fa innal mauta, karena sesungguhnya kematian, akhiruhu, adalah akhirnya ma. Nah, itulah nasihat dari seorang ulama Abil Atahiyah kepada Ar-Rasyid. Jadi untuk mengingatkan bahwa pada akhirnya dunia yang kamu raih itu diakhiri dengan kematian. Faqala, kemudian berkata Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid rahimahullah atau rahmatullahi anhu, rahmatullahi alaihi, rahmat Allah tercurahkan kepada Ar-Rasyid. Wallahi, demi Allah, gitu, anni, sesungguhnya aku, ukhatibu, di khotbai, gitu, bihada syi'ri, dengan inilah syair, dunan nasi, bukan manusia yang lain. Wallahi, kata Ar-Rasyid, saya dikhotbai, dinasehati dengan syair ini. Sungguh syair ini tertuju kepadaku, bukan kepada orang lain, katanya gitu. Jadi dialamatkan untukku, bukan untuk orang lain. Falam yalbis. Kemudian Rasyid itu tidak tinggal diam dalam hidupnya, ba'da dzalika, setelah wallahi anni khatib itu, illa yasirun, kecuali pada zaman yang sedikit, hatta mata, sehingga Rasyid itu meninggal, rahimahullah, semoga Allah merahmati Ar-Rasyid. Ya, inilah relasi, ya kan, relasi ulama dan umaro. Ketika ulama itu ingin memberi nasihat, ya kan, itu kepada umaro, dia kirim surat, isinya itu syair
yang sangat sastrawi, substansial, majazi, dan menyentuh hati seorang umaro gitu. Ini perlu dicontoh gitu. Dan akhirnya kan privasi dari seorang pemimpin pun terjaga, martabatnya itu terjaga. Tsummal halatu, kemudian adapun keadaan ats-tsalitsatu yang ketiga, min ahwali riyadatika, dari keadaan melatih latihan spiritualmu, laha kepada nafs, ya kan, melatih spiritual dirimu itu, takshifa, kamu menjelaskan, ya, atau kamu menyibak li nafsika, kepada diri kamu, hala ajalika, terhadap keadaan masamu, ajalmu, ya kan, wa tasrifaha, dan kamu memalingkan terhadap nafas, terhadap dirimu, an hururi amalika, dari bujuk rayu atau dari tipuan angan-angan kamu. Hatta la yutila, sehingga sampai tidak panjang, laka, bagimu, al amalu, angan-angan. Ajalan, yaitu suatu masa, artinya qasiron, yang pendek. Artinya angan-anganmu itu jangan diperpanjang, cukup pada masa yang sangat pendek gitu. Wala yunsika, dan tidak amal itu, angan-angan itu tidak melalaikanmu, mautan, terhadap kematian. Wala nusyuron, dan tidak melalaikanmu dari kubur. Ya. Jadi keadaan yang kedua, ats-tsalitsah, yang ketiga, keadaan yang ketiga dari orang-orang yang sudah riyadoh, yang melatih, ya, melatih ruhaniyahnya, melatih spiritualitasnya. Keadaan yang ketiga, orang itu mampu menyibak, itu kan, untuk dirinya keadaan masanya gitu. Jadi fenomena masanya, problematika pada masanya itu sedang apa, sedang terjadi persoalan-persoalan apa, dia mampu untuk mengurai, menyibak, mengurai, lalu kemudian menganalisa, lalu kemudian meresponnya gitu. Dan yang kedua, orang itu akan memalingkan dirinya dari hururi amalika, dari tipu daya angan-angan gitu. Sehingga kalau ada angan-angan, tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu lama-lama, diputus, cukup dalam waktu yang singkat saja gitu. Sehingga angan-angan itu tidak melalaikan pada kematian, tidak melalaikan kepada kematian kuburan, itu tidak melalaikan bahwa dia sebenarnya waktunya terbatas di dunia ini dan akan mati gitu. Jadi ya, angan-angan ini yang membujuk seseorang, karena angan-angan itu sebenarnya satu keinginan, ambisi yang
hanya ada di wacana, hanya ada di keinginan, angan-angan, tidak pernah sampai pada tataran eksekusi, tidak pernah pada aplikasi atau amaliyah gitu. Jadi angan-angan itu, makanya angan-angan ini membujuk. Jadi kalau punya angan-angan, jangan lama-lama, segera dieksekusi, segera ditindaklanjuti gitu loh. Jadi dikonkretkan gitu. Ya kan? Jadi kalau angan-angan itu dibiarkan berkepanjangan, maka angan-angan itu akan menjadi hayalan. Hayalan itu kalau diumbar, maka dia akan menipu dan melenakan seseorang yang pada akhirnya hidupnya ya tidak realistis, tidak melihat kenyataan, dia mengawang-awang gitu. Dia mengawang-awang pikirannya, sementara hidupnya di atas bumi. Nah itu, makanya kan sudah dijelaskan oleh Imam Mawardi di depan itu, al-jahil itu ya'tamidu alal amal itu. Jadi orang bodoh itu berpegangan pada angan-angan, pada ilusi, pada ya mungkin terjebak pada delusi, pada hal-hal yang mengawang gitu. Sedangkan al-aqil itu ya'tamidu alal amal. Jadi orang yang berakal itu berpegangan pada ya kerja nyata, amal gitu. Amal gitu. Nah, itu. Waruwiya, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala itu berkata, fi ba'di khutbihi, di sebagian khutbahnya Nabi, apa yang dikatakan, ayuhan nas innamal ayyama tutwa wal a'maro tafanna wal abdana tabla wa innal laila wan naharo yataraqadani. Ayuhan nas, wahai manusia, innal ayyama, sesungguhnya hari-hari, tutwa itu dilempit, ya kan, dilipat gitu. Sesungguhnya hari-hari itu dilipat, wal a'maro, dan umur manusia itu tafna, akan habis, ya kan. Umur manusia itu ada expire-nya, ada masa berlakunya, fana gitu. Wal abdana, dan sesungguhnya fisik tubuh ini, tabla itu akan rusak. Wa innal laila, dan sesungguhnya malam, wan naharo, dan siang, yataraqadani, itu kejar-kejaran. Keduanya itu kejar-kejaran antara malam dan siang itu. Kataraqadil baridi, seperti kejar-kejarannya barid, surat kabar. Barid ini surat kabar. Ya kan? Yuqarribani, yang lail wan nahar, malam dan siang itu mendekati, saling mendekati, kulla ba'idin, terhadap sesuatu yang jauh. Wa yakhliqani, dan lail wan nahar itu, malam dan siang itu merusak, kulla jadidin, terhadap segala sesuatu yang baru. Iya kan? Ini khutbahnya Nabi. Wa fi dzalika, maka di dalam
innamal alyam tutwa wal a'mar tafna itu ibadallah, wahai hamba Allah, ma sesuatu alha yang melalaikan ma itu anis syahwati dari syahwat, waroghiba dan ma itu mencintai fil baqiyati di dalam amal yang tetap pahalanya, as-solihati yang baik. Ya, gitu kan. Jadi kata Nabi, wahai manusia, sesungguhnya hari-hari itu dilipat dan umur-umur itu habis, fisik itu rusak, malam dan siang itu kejar-kejaran seperti kejar-kejarannya surat kabar, dan malam dan siang itu mendekatkan segala sesuatu yang jauh, gitu kan, dan merusak segala sesuatu yang baru. Karena itu wahai hamba Allah, katanya, kamu harus waspada gitu loh terhadap sesuatu yang dapat melalaikan, ya kan, dari syahwat. Artinya harus waspada terhadap sesuatu yang dapat menggelincirkanmu melalui syahwat gitu, dan kamu pun harus waspada terhadap sesuatu yang dapat mencintai amal yang tetap pahalanya, as-solihati yang baik. Ya, jadi artinya ya jangan sampai itu kita terbawa oleh sesuatu yang dapat melalaikan kita dari syahwat. Maksudnya harus waspada dari syahwat, dan kita harus mencintai itu sesuatu yang mencintai amal yang tetap pahalanya yang baik gitu. Waqala, dan berkata Mis'ar berkata, kam min mustaqbalin yauman walaysa yastakmiluhu wa muntadiron ghadan walaysa min ajlihi. Ini kam min mustaqbalin, betapa banyak orang yang menyongsong hari esok, ya, menghadap, ya kan, yauman terhadap satu hari, walaysa, dan mustaqbal yauman itu tidak ada, yastakmiluhu, itu menyempurnakan harinya itu. Artinya tidaklah menyempurnakan harinya tersebut. Artinya betapa banyak orang yang menyongsong masa depan gitu kan, ya kan, menyongsong hari depan, tapi dia tidak sampai bisa menyempurnakan harinya itu. Artinya mati di tengah jalan. Wa muntadiru, dan atau bukan hanya mati di tengah jalan, terprosok, terbujuk oleh angan-angannya, sehingga dia mestinya bisa menyongsong masa depan, karena disorientasi sehingga tidak bisa menyongsong masa depannya. Wa muntadiru, dan betapa banyak orang yang menanti-nanti ghadan, terhadap masa depan, hari esok. Walaysa, dan tidak ada ghadan itu min ajrihi, yaitu untuk atau masanya muntadir, ya kan. Jadi betapa banyak orang yang menanti masa depan, tapi justru masa depan itu tidak berpihak kepadanya, gitu.
Walau ro'aitum, dan ketika kamu sekalian itu melihat al-ajala, terhadap masa, wal masirahu, dan perjalanannya masa, la abghadtum, maka kamu marah itu al-amala, terhadap angan-angan, wa ghurrahu, dan tipuannya amal, atau tipuan bujuk rayuannya amal, ya kan? Jadi kalau kamu sekalian mencermati, ya kan, masa dan pergerakannya waktu, maka kamu akan marah, akan membenci terhadap angan-angan, hayalan yang tidak konkret, yang tidak dieksekusi, dan bujuk rayunya gitu. Karena kalau kita melihat waktu dan perjalanannya itu begitu cepat gitu kan. Nah, kalau kecepatan waktu itu kita hanya diisi dengan angan-angan, dengan hayalan, dengan keinginan, banyak keinginan, tapi tidak di breakdown, dieksekusi, ditindaklanjuti pada kerja konkret, ya kita menjadi orang yang rugi, ya kan? Dan bagi orang yang tahu betapa berharganya waktu, betapa cepatnya perjalanan waktu, ya kan, orang yang tahu seperti itu, maka dia akan membenci, ya kan, membenci hayalan, membenci angan-angan yang di menara gading gitu, yang tidak konkret gitu. Waqala, dan berkata, rojulun, seorang laki-laki, minal ansor, dari sahabat Ansor. Jadi ada Ansor, ada Muhajirin. Jadi Ansor itu para sahabat yang ada di Madinah, ya kan, Ansor yang menolong. Muhajirin itu para sahabat yang datang dari Mekah ke Madinah gitu. Seorang laki-laki dari Ansor berkata lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, adapun seorang atau siapakah, aqyasun nasi, siapakah, ya kan, yang lebih pintar-pintarnya manusia, siapa yang lebih pintar-pintarnya itu? Qala, Nabi berkata, aktsaruhum, orang yang paling pintarnya manusia adalah orang yang memperbanyak zikron, ingatnya, lil mauti, terhadap kematian. Wa asyadduhum, dan lebih kuat-kuatnya manusia itu isti'dadan, persiapannya, lahu, karena menyongsong kematian. Ulaika, adapun orang yang banyak mengingat mati itu, al-aqyasu, orang-orang yang pintar, katanya gitu. Zahabu, dan aqyas itu orang-orang yang pintar itu bepergian, berjalan, bisarofid dunya, ya kan, dengan mulianya dunia, wakaro hatil akhirah, dan bencinya akhirat. Ya, gini. Jadi Nabi itu mengatakan bahwa orang yang paling pintar itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan untuk menyongsong kematian itu. Nah, ini perlu dijelaskan agak sedikit saja bahwa mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian dalam pengertian bahwa
kita di dunia ini untuk siap menyongsong kematian ya dengan amal soleh gitu kan, soleh kepada diri sendiri, soleh kepada orang lain, kepada lingkungan, ibadah kita baik kepada Allah gitu kan, tidak merugikan, tidak zalim kepada diri sendiri dan kepada orang lain serta lingkungan. Nah, artinya orang yang siap mempersiapkan diri menyongsong kematian secara kuat adalah orang yang paling pintar. Itu kalau dijelaskan yang menjadi manusia, kalau bahasanya Abdul Karim Al-Jili atau Ibnu Arabi, itu manusia insan kamil, manusia yang sempurna, karena dalam kesehariannya dia senantiasa menghiasi diri dengan akhlak mulia, ya kan, menghiasi diri dengan nilai-nilai luhur, ya kan, berinteraksi kepada siapapun tidak pernah menyakiti, tidak pernah merugikan, gitu kan, sehingga dia punya investasi akhirat, gitu kan. Nah, itulah orang yang siap menyongsong kematian. Itu bukan berarti dia sudah beli kain kafannya, dia sudah sudah pesan nisannya, sudah pesan kuburannya, bukan itu maksudnya. Ya kan, jadi orang yang siap menyongsong kematian itu ya orang yang baik, gitu. Orang yang baik, melakukan kebaikan, baik di mata Allah dan baik di mata manusia, gitu. Jadi jangan diartikan secara salah, gitu. Jangan-jangan ada yang mengartikan, oh kalau begitu orang yang paling pintar menurut Nabi, orang yang siap menyongsong kematian, berarti siap kain kafannya, siap kuburannya, siap nisannya. Bukan itu. Bukan itu. Jadi siap untuk kematiannya orang yang baik di mata Allah dan orang lain, dan orang manusia yang lain, gitu. Wa qala, dan berkata Isa ibni Maryam atau Yesus alaihi salam. Ini sering banget Imam Mawardi mengutip Isa ibni Maryam. Kama tanamuna, sebagaimana kamu tidur, seperti kamu sekalian tidur, kadzalika, demikian juga tanamun, tamutuna, kamu sekalian mati. Jadi kematianmu itu seperti tidurmu, gitu. Wa kama tastayqiduna, dan seperti kamu terjaga, kadzalika, demikian juga tastayqidun, tub'atsuna, ketika kamu sekalian itu dibangkitkan dari kubur. Jadi Nabi Isa menggambarkan orang mati itu seperti orang tidur, kata gitu. Nah, dia terjaga itu ketika dia dibangkitkan dari kubur, gitu. Wa qala, dan berkata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, apa yang dikatakan Ali, ayuhan nas, wahai manusia, takwalah kamu sekalian Allah, terhadap Allah, alladzi, yang, in qultum, ketika kamu sekalian berkata, sami'a, maka Allah itu mendengarnya. Wa in admaro, dan ketika kamu menyimpan, wa id admartum, ketika kamu sekalian menyimpan, alima, maka Allah itu tahu.
Wabadiru, dan bersegeralah kamu sekalian ya al-mauta terhadap kematian, alladzi yang in harabtum ketika kamu sekalian lari, adrokkum maka kematian itu akan membuntuti, akan mengejar kamu sekalian. Wa in aqamtum, dan ketika kamu sekalian mukim ya kan, akhadhakum maka maut kematian itu akan mengambilmu. Ya ini kata sahabat Ali, wahai orang-orang, wahai manusia, takwalah kamu sekalian kepada Allah. Ingatlah bahwa ketika kamu bicara, Allah itu mendengarnya. Bicaramu baik, bicaramu lirih, sopan santun, perlu karisma, wibawa, substansial, itu kan Allah mendengar. Begitupun Allah mendengar perkataanmu yang berisi hoax, yang berisi caci maki, yang berisi provokasi, yang berisi ujaran kebencian, yang berisi umpatan, ya kan, yang berisi ancaman. Itu semua yang kamu katakan Allah mendengarnya, gitu. Dan ingatlah bahwa apapun yang kamu simpan, rahasia, serahasia apapun simpanan yang kamu simpan, ingatlah bahwa Allah itu tahu, gitu. Secret, super rahasia, ya kan? Ingatlah bahwa Allah itu tahu, gitu. Nah, karena itu ingatlah pula, gitu kan, pada kematian. Sekencang apapun larimu, itu kan, secepat apapun larimu atau kamu pakai helikopter atau pakai jet yang secepat kecepatan cahaya misalkan, tetap saja kematian itu akan bisa mengejarmu, gitu. Itu iya kan, kematian itu lebih cepat dari larimu, ya kan. Secepat apapun larimu, ya kan, maka lebih cepat kematian, gitu. Apalagi kalau kamu diam, ya kematian pun akan mengambilmu, ya kan. Waqala, dan berkata Al-Ala bin Al-Musayyab, Ala bin Musayyab, laisa, tidak ada, qoblal mauti, sebelum kematian, syai'un, sesuatu, illa, kecuali, wal mautu, kematian, asyaddu, itu lebih kuat, minhu, dari syai'. Walaysa, dan tidak ada, ba'dal mauti, setelah kematian, syai'un, sesuatu, illa, kecuali, wal mautu, kematian, aisaru, itu lebih mudah, minhu, dari syai', ya kan. Jadi tidak ada sesuatu apapun sebelum kematian, ya kan, kecuali kematian itu lebih berat dari sesuatu itu. Dan tidak ada sesuatu apapun setelah kematian. Kalau tadi sebelum, ini setelah kematian. Kematian itu lebih ringan dari sesuatu itu. Nah, ini. Jadi begini. Ini perlu dijelaskan ini. Ya kan? Sebelum mati dan setelah mati, ya kan? Oke. Kalau sebelum mati, ya kan,
itu tidak ada apa-apa kecuali kematian itu lebih berat dari sesuatu itu. Artinya gini, orang kan hidup, ya kan, sebelum mati. Lalu kemudian ada sesuatu yang sebelum mati, ada sesuatu yang setelah mati, gitu kan. Nah, kematian itu ada yang lebih berat dari yang lainnya, dari sesuatu. Ada kematian itu lebih ringan dari sesuatu itu. Nah, maksudnya kalau setelah kematian itu, ya, kalau kematian itu terasa lebih berat dari sesuatu itu, ya berarti ada sesuatu sebelum mati. Itu. Maksudnya gimana? Jadi pengertiannya ada yang mati itu pedih gitu. Ya kan? Mati itu pedih karena ada sesuatu yang belum diselesaikan sebelum kematian itu. Itu. Jadi misalkan soal hutang piutang, lalu kemudian pernah mendalimi, pernah berbuat yang merusak dan lain sebagainya. Nah, itu tandanya bahwa ada sesuatu sebelum kematian. Itu tandanya kematian itu lebih pedih, lebih berat dari sesuatu yang belum diselesaikan sebelum mati itu. Itu. Nah, kematian yang pedih itu bisa dalam pengertian kematian yang tragis, ya kan. Dalam pengertian tragis itu bumi itu sudah terlebih dahulu menyiksa sebelum siksa akhirat itu. Nah, jadi ada dua siksa nanti, siksa kubur dengan siksa akhirat nanti gitu. Nah, kalau kematian itu lebih ringan, ya, nah itu tandanya dia tidak ada apa-apa setelah kematian. Jadi setelah kematian itu atau sebelumnya itu dilihat. Makanya kan kalau ahli waris itu selalu dianjurkan, diwajibkan untuk menanyakan apakah mayat itu punya hutang, tuh, apakah mayat ini punya sangkutan, kan gitu. Tujuannya agar secara ruhaniyah mayat itu sudah terbebas dari urusan dunia gitu. Dan kematiannya itu ringan, tidak beban, karena dia sudah tidak mengurusi beban-beban di akhirat. Beban-beban yang ditinggalkannya pada waktu di dunia, maksud saya gitu. Qala dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para filosof, apa yang dikatakan inna lil baqi, sesungguhnya bagi orang yang tersisa atau yang tersisa terakhir, lil madi, bagi orang yang sudah lalu. Jadi inna lil baqi, bagi orang yang datang kemudian gitu, atau generasi kemudian, lil madi, terhadap orang yang lalu, itu generasi masa lalu itu, mu'tabaron,
mengambil ibarat atau mengambil pelajaran. Jadi innalil baqi bil madi mu'tabaron. Bagus ini kata-katanya. Jadi sesungguhnya bagi generasi berikutnya itu ada pelajaran yang harus dipetik pada generasi setelahnya itu. Jadi generasi penerus harus banyak belajar kepada generasi tua itu, generasi setelahnya itu. Ya. Walil akhiri, dan bagi orang-orang yang datang akhir, bil awali, ya kan, kepada orang-orang yang awal, muzdakharon, itu penghalang. Iya, bil awali, dengan orang-orang yang awal, muzdakharon itu penghalang. Nah ini, jadi orang yang datang terakhir itu seringkali melihat orang yang awal itu penghalang gitu. Wasa'idu, adapun orang yang bahagia, la yarkanu, condong, tidak mencintai, ya kan, ya tidak condong ilal khuda'i, kepada tipu daya atau bujukan. Jadi orang yang bahagia itu tidak akan terlena oleh bujuk rayu gitu loh. Wala yaghtar, dan tidak, orang bahagia itu, Sa'id itu tidak akan terpedaya atau tertipu bitomai, dengan ketamakan. Ya ini kan, jadi waqala, dan berkata ba'du sulahai, sebagian orang-orang yang soleh, inna baqa'aka, sesungguhnya hidup kekalmu, ila fana'in, kepada kefanaan atau kerusakan, kan. Wa fana'uka, dan kerusakanmu, ila baqa'in, kepada kekekalan. Fakhudh, maka ambillah kamu, min fana'ika, dari kefanaanmu, ya, dari kerusakanmu itu, alladzi, ya fana itu keberakhiranmu, alladzi, yang la yabqa, yang tidak tetap. Fana itu li baqaika, karena ketetapanmu, alladzi, yang la yafna, yang bako itu tidak rusak. Ini gini. Jadi ada fana dan bako, iya kan? Iya kan. Jadi kalau pengertian sederhananya, ya kan, yang bako itu Allah, yang fana itu manusia. Tapi dalam pengertian fana dan bako, dalam arti kita sebagai manusia, ya kan, ya kita bisa mengambil sesuatu yang bako, sesuatu yang kekal, sesuatu yang tetap dari kefanaan kita ini. Itu. Artinya bagaimana? Artinya bahwa fana dan bako itu relatif, tergantung kitanya gitu. Ya kan, segala sesuatu itu
memiliki dua sisi mata uang itu, ya kan. Di satu sisi fana, di sisi yang lain bako, itu. Jadi dua sisi mata uang, semua sesuatu. Nah, misalkan kalau kita ingin misalkan materi yang kita dapatkan, materi yang kita miliki itu mengandung dua unsur itu, fana dan bako. Itu materi bisa fana dalam pengertian yang sesungguhnya, karena materi itu hanya kita saja yang menikmati, kita habiskan, gitu kan, masuk ke perut menjadi kotoran. Itu sisi fananya materi. Tapi sisi bakoknya materi, ketika materi itu kita sedekahkan, kita tasarufkan pada yang benar, kita wakafkan, kita jariahkan, kita hibahkan dan lain sebagainya, itu menjadi bako, gitu, menjadi kekal, gitu. Apalagi kalau wakaf itu kan al-intifa ma'a baqa'ihi. Jadi ketika sesuatu yang diwakafkannya itu diambil kemanfaatannya, sesuatu yang diwakafkannya itu kekal, sehingga jiryanus sawab, pahalanya mengalir. Ya kan, kita mewakafkan tanah dibikin pesantren, pesantrennya itu untuk tempat ngaji, untuk tempat belajar, untuk tempat ibadah dan lain sebagainya, itu terus mengalir, itu kan. Nah, itu tandanya fananya materi itu menjadi bakoknya, itu. Nah, misalkan motor itu fana, tapi juga bisa bako. Ketika motor itu kita gunakan untuk ngaji, untuk ngisi ceramah, untuk menolong orang, untuk membantu orang, untuk ngajar, untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang baik, gitu, itu menjadi bako. Jadi sesuatu yang fana itu menjadi bako, gitu. Itu. Makanya kamu bisa mengambil, ya kan, dari kefanaanmu, ya kan, sesuatu yang bako, itu. Tapi sebaliknya, itu kan, sesuatu yang bako itu juga bisa menjadi fana. Jadi fana dan bako, gitu, dalam pengertian amal itu kan. Jadi kalau sesuatu yang fana, ya kan, misalkan materi, ya kan, bisa menjadi bako, itu kan. Atau sesuatu yang mestinya bako menjadi fana, gitu. Kalau tadi dicontohkan, misalkan materi, katakan uang, itu kan fana. Kalau uang itu kita belanjakan, belanjanya itu berupa makanan kita makan menjadi kotoran, itu fana. Tapi kalau uang itu kita sedekahkan, itu menjadi bako, gitu. Jadi kekal, karena kelak itu akan kita jumpai nanti di akhirat, gitu. Nah,
ada sesuatu di sini diserahkan, atau sesuatu yang mestinya bako tapi menjadi fana gitu. Ya misalkan agama. Tuh. Kalau agama itu diamalkan, diniatkan dengan baik, tulus, on the track, lalu kemudian memenuhi syarat rukun dan lain sebagainya, agama itu, amal-amal agama itu menjadi bako. Bako artinya akan ketemu nanti di akhirat. Tapi yang bako ini bisa menjadi fana gitu. Karena salah niat, ya kan, riya, lalu kemudian agama yang mestinya dijunjung tinggi malah agama direndahkan. Misalkan agama menjadi stempel untuk menghalalkan kekerasan, agama dijadikan stempel untuk menghalalkan provokasi, menghalalkan hoax, menghalalkan fitnah dan sebagainya. Ini sesuatu yang mestinya kekal itu menjadi fana gitu. Nah ini dan itu jangan sampai seperti itu. Artinya yang mestinya bako harus tetap bako gitu. Yang fana harus kita usahakan bagaimana yang fana itu menjadi bako gitu. Jadi itu menarik ya. Jadi perkataannya sebagian ulama soleh ini. Waqala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, ayu aishin penghidupan yatibu itu enak, apa penghidupan apa yang enak gitu. Walaisa, dan tidak ada lil mauti, bagi kematian, tabibun, dokter. Jadi apakah ada dokter yang dapat menyembuhkan kematian? Tidak ada. Atau menghidupkan kematian? Tidak ada. Ya kecuali mukjizat seperti nabi-nabi yang di dalam Al-Quran itu, yang burung mati lalu kemudian hidup lagi, ya kan? Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balagha, ulama ahli balagha, kullu mri'in, adapun setiap seseorang, yajri, yang berjalan, ya, imri'in itu min umrihi, dari umurnya imri'in, ila ghayatin, pada ghayah, pada akhir atau pada tujuan, yantahi, yang selesai, ilaiha, kepada ghayah itu, muddatu ajalihi, masa, ya kan, masa berlaku, ya, masa berlakunya imri'in. Wa tantawi, dan ya terlipat alaiha, atas ghayah, sahifatu amalihi, buku amalnya imri'in. Fakhud, maka ambillah kamu, min nafsika, dari diri kamu, li nafsika, karena diri kamu. Waqis, dan kiaskanlah, analogikanlah kamu, yaumaka, terhadap harimu ini, bi amsika, dengan hari kemarin, hari kemarin, iya. Wakufa, dan
cegahlah kamu an sayyiatika dari keburukan kamu, wazid dan tambahlah kamu fi hasanatika di dalam kebaikan kamu, qabla an tastaufi sebelum kamu memenuhi muddatal ajali terhadap masa berlakumu, wa tuqassiru dan ya kamu mengurangi atau sembrono, mengurangi anis ziyadati dari menambah fisai dalam perjalanan wal amali dan amal. Kan. Wakila dan dikatakan fi manturil hikami di dalam kitab Manturil Hikam, man ada pun seorang la yata'arradu itu tidak menghadap lin nawaibi kepada apa deh? Ya kepada musibah yang mendatangi, ta'arradut maka nawaib itu menghadap lahu kepada nawaib itu. Jadi orang yang tidak menghadap pada musibah yang mengenainya, maka justru musibah itulah yang menghadap kepadanya. Ya, jadi itulah mungkin pengajian malam hari ini dicukupkan. Nanti yang akhir-akhir ini yang belum dijelaskan secara maksimal bisa dijelaskan pada pengajian berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.